Salam jamaat LIC maupun yang ada di luar sana. Saya percaya kita dalam pandemik COVID-19 ini yang menyukarkan pertemuan kita pada pagi ini. Saya percaya kita rasa gelisah bila kita duduk di rumah, tidak ada perjumpaan persekutuan kita pada pagi ini. Saya percaya melalui online inilah untuk pertemuan kita. Saya percaya Tuhan bekerja melalui apa yang kita percaya. Yesus itu adalah juru selamat bagi kita. Saya ajak kita semua. Saya membaca dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada elemen, saya percaya kita percaya itulah sumber kekuatan bagi kita, karena Bapa itu sangat baik dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan yang ada menonton ataupun melihat kebaktian kita pada pagi ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima
pagi ini dalam hidup kami. Persoalan kami ya Tuhan, dalam keadaan kami duduk di rumah, tidak dapat berjumpa saudara-saudara kami yang seiman. Pada pagi ini saya percaya Tuhan kuasa-Mu, dan tidak pernah terputus kami menyembah Engkau. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Rabaya Rasi Kalawasanda ya Rabaya Rabah. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Bapa. Inilah kami Tuhan. Teruslah pakai kami Bapa, sesuai dengan kehendak dan kebenaran kemuliaan-Mu serta firman-Mu, kudus dan amin ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dasar di tempat kudusnya. Kerahkanlah, kerahkanlah kuasa-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amen. Kerahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah dasar, Allah dasar di tempat kudusnya. Allah dasar, Allah dasar di tempat kudusnya. Haleluya. Kita siap pada pagi ini. Kita tahu karena salib Yesus memberikan dorongan bagi kita, memberikan dosa-dosa kita dilepaskan. Karena Yesuslah, salibnya memberikan kita hikmat pada hari ini, saat ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku,
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyata Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan, inilah doa kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus, Kaulah segalanya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku kepadamu. Kuasa-Mu menyembuhkan, pulihkan jiwaku. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya. Karena salib-Mu ya Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami dikuatkan. Kami dikuatkan ya Tuhan. Rabaya Raya. Terima kasih Yesus. Karena salib-Mu Tuhan.
Oh, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Oh, rawaya shikalabasande. Oh, terima kasih ya Tuhan. Jamahlah kami ya Tuhan kebenaran salib-Mu. Oh, setiap jiwa kami pada pagi ini Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Berikan kami makanan oleh firman-Mu pada pagi ini Tuhan Yesus. Kami siap ya Tuhan, jamahan kuasa firman-Mu. Kami siap ya Bapa. Haleluya. Salam semua jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini kita mengadakan perkongsian firman Tuhan melalui rekaman, dan saya percaya semua kita mendapat kesehatan yang baik, kekuatan pelindungan yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita handalkan, yang kita imani selama ini, memberi pelindungan bagi kita, keluarga kita, baik pun pribadi kita, sewaktu kita menjalankan kerja kita masing-masing. Dan pada hari ini saya akan membawa kita berkongsian firman Tuhan. Dan sebelum saya berkongsi kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, dan kita mengucap syukur di atas kebaikan, pimpinan, penyertaan Tuhan secara pribadi kita yang kita alami. Pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, Engkau sangat baik. Engkau layak kami tinggikan, kami agungkan, karena Engkau adalah Bapa kami yang senantiasa memperhatikan kami. Bapa di surga, hamba-Mu mengucap syukur di mana Engkau telah memberi kekuatan bagi seluruh keluarga besar LC. Engkau membawa kami dalam pimpinan-Mu. Engkau mencukupi keluarga besar LC dengan keperluan seharian mereka. Engkau membawa mereka dalam kekuatan yang baru datang daripada Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang merasa keletihan di dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkau memberi tenaga ekstra bagi kehidupan mereka. Bapa di surga, sebentar hamba-Mu akan mengongsikan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu supaya layak menyampaikan kebenaran firman-Mu, menjadi pengajaran bagi kami. Semakin kami belajar merenungkan, mengikuti pengajaran firman-Mu Tuhan, itulah makanan rohani kami, supaya mendewasakan kami, supaya kami berhati-hati menggunakan kehidupan kami di permukaan bumi ini. Bapa di surga, hamba-Mu percaya penyertaan Roh Kudus-Mu memberi pengertian bagi seluruh keluarga besar LC, jemaat-Mu yang Tuhan yang Kau kasihi, mengerti tentang sabda firman-Mu. Terpujilah Bapa kami di surga. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya akan mengongsikan kebenaran firman Tuhan yang saya bawa di dalam Yakobus 4 ayat 11 sampai yang ke-12 ya. Yakobus 4 11 sampai yang ke-12 pasti kita pernah mendengar sewaktu saya mengongsikan firman Tuhan ini kepada kita. Tetapi saya akan mengulangi kebenaran firman Tuhan ini, memperingatkan kita supaya kita terus belajar dan terus belajar. Yakobus 4 ayat 11 sampai yang 12 berkata demikian. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Yang ke-12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi
Siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini tentang menghakimi. Dan saya akan membawa satu topik ataupun tema perkongsian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu memfitnah sama dengan membunuh. Memfitnah sama dengan membunuh. Dan kita pelajari dan kita renungkan apa kesan daripada memfitnah. Sebab itu kita sama-sama belajar di dalam firman Tuhan Yakobus 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Dengan berbagai sebab kita cenderung memfitnah seseorang. Sesungguhnya kita lupa bahwa lidah yang kita miliki ini dapat memberi nasihat, menguatkan. Tetapi juga dapat membunuh dan mencelakakan seseorang. Di dalam Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Alkitab berkata dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Dan kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, di mana kita diperingatkan terhadap dosa memfitnah. Perlu kita sadari, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan kita sama-sama belajar menggunakan hidup kita. Kesan daripada memfitnah ini merusakkan cara hidup kita sebagai orang percaya. Karena dalam ayat 11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Memfitnah berarti mengatakan apa saja yang dapat menyakiti atau melukai orang lain, melukai hati orang lain. Ini kesan daripada memfitnah. Dan kita sama-sama belajar, ada 2 poin yang akan saya kongsikan untuk kita, supaya kita semakin hari semakin mengenal hukum-hukum yang dilarang daripada kebenaran firman Tuhan ini. Poin yang pertama, memfitnah ataupun fitnah menyerang manusia. Fitnah menyerang manusia dalam ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Fitnah menyerang manusia. Karena fitnah merendahkan sesama. Harus kita ketahui, karena fitnah merendahkan sesama kita sebagai manusia. Di dalam Matius 22 ayat 39, Injil Matius 22 ayat 39, dalam hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang dikatakan di dalam Injil Matius. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika firman Tuhan menegur kita untuk mengasihi, dan kita belajar kesan daripada fitnah, di mana anak-anak Allah dituntut ataupun diminta untuk mengasihi semua orang, termasuk orang yang memusuhi kita. Ini yang perlu kita pelajari pada hari ini, supaya kita memiliki kasih, supaya kasih itu memberi pengertian dalam kehidupan kita. Kasih kepada Allah merupakan hukum. Ini yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, kasihilah Allahmu
Yang terutama, kasih orang percaya terhadap sesama saudara seiman, yaitu sesama manusia. Kasih kepada Allah merupakan hukum. Kasih orang percaya terhadap sesama saudara seiman, yaitu sesama manusia, harus dikendalikan oleh kasih dan pengabdian kita kepada Allah. Karena fitnah, kita mengesampingkan hukum kasih Allah. Saya ulangi sekali lagi. Karena fitnah, kita mengesampingkan hukum kasih Allah. Biasanya fitnah lahir daripada kebencian. Apabila kita benci dengan seseorang, maka lahirlah perkataan fitnah di dalam kehidupan kita, di mana fitnah dikaitkan dengan membunuh. Itu kesan daripada memfitnah. Dan juga fitnah memutuskan tali persahabatan antara dua pihak, baik pun dengan keluarga kita sendiri, baik pun dengan adik-beradik kita sendiri, baik pun bagi jemaat kita masing-masing yang suka memfitnah. Kesan fitnah memutuskan tali persahabatan. Oleh karena itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yakobus memberikan peringatan keras tentang fitnah. Fitnah dilakukan dengan tujuan memegahkan diri. Memegahkan diri sendiri dan selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang tiada bercela. Ini sifat kehidupan orang yang selalu memfitnah. Karena dia mengetahui dan dia selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak bercela. Dan fitnah menciptakan keratakan ataupun merenggangkan hubungan dengan orang lain. Jika pribadi yang selalu memfitnah, gaya hidupnya sehari-hari suka memfitnah, fitnah yang dia lakukan menciptakan keretakan atau merenggangkan hubungan dengan orang lain. Di mana fitnah juga boleh memecahkan kesatuan jemaat. Ini akibat daripada fitnah. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini perkataan dalam 1 Korintus, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Perkara inilah yang boleh mengalahkan prinsip orang yang suka memfitnah. Salah satu penyebab perpecahan dalam jemaat Korintus adalah tentang golongan E ataupun golongan B yang membuat mereka berpecah. Tetapi Paulus menasihatkan mereka supaya membina suasana kekeluargaan. Apabila kita membina suasana kekeluargaan, maka perkataan dengki, iri hati, fitnah itu kita singkirkan. Di mana Paulus mengingatkan mereka untuk sehati sepikir di dalam Kristus. Ini tujuan Paulus menasihatkan jemaat di Korintus
Yang terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Jangan ada perpecahan, katanya. Dan lebih membahayakan lagi, karena orang yang memfitnah menempatkan diri sebagai hakim. Yang dikatakan firman Tuhan. Lebih membahayakan lagi karena orang yang memfitnah menempatkan diri sebagai hakim. Karena fitnah yang dia lontarkan, yang dia ucapkan, merendahkan sesamanya. Ini kesan daripada memfitnah. Sehingga orang lain akan mengalami perkataan fitnah yang lahir daripada hati dan pikiran si pemfitnah. Dan kita belajar juga fitnah adalah tindakan yang tidak berdasarkan kasih. Kalau ada orang yang selalu memfitnah, kehidupan mereka tidak berdasarkan kasih. Karena dalam Amsal 15 ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lidah memfitnah adalah lidah curang yang selalu melukai hati orang lain, yang selalu bergosip tentang orang lain. Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ini yang dikatakan di dalam Amsal, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kita mau mulut orang benar adalah sumber kehidupan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Di mana mulut orang benar adalah sumber kehidupan, di mana roh yang tinggal di dalam orang percaya dipandang sebagai sumber air hidup. Saya ulangi sekali lagi. Di mana roh yang tinggal di dalam orang percaya dipandang sebagai sumber air hidup. Ketika air hidup ini mengalir melalui orang percaya, akan membawa hidup bagi orang lain yang menerima perkataan daripada ungkapan daripada mulut orang percaya. Di mana Yakobus menuliskan bahwa orang yang memfitnah ataupun menghakimi sesama berarti mencela ataupun menghakimi hukum yang terdapat dalam ayat 11. Artinya, dia menempatkan diri di atas hukum, padahal hanya Tuhan yang berada di atas hukum. Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan. Perlu kita ketahui dan perlu kita belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan sesuka-suka memberi perkataan yang menyakiti orang lain. Dan poin yang kedua, memfitnah sama dengan membunuh. Poin yang kedua, fitnah melanggar firman Allah. Poin yang kedua, fitnah melanggar firman Allah. Karena di dalam ayat 12 berkata, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Ini perkataan firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 12. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Fitnah sama dengan menghakimi. Saya ulangi sekali lagi. Fitnah sama dengan menghakimi. Sebab menghakimi adalah hak Allah, bukan hak kita.
Hukum hanya dimiliki oleh Allah, karena Dia adalah pembuat hukum dan hakim. Dikatakan firman Tuhan, di tangannya terletak masalah hidup dan mati kita sebagai ciptaannya. Di mana Yakobus bertanya, siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Ini perkataan daripada Yakobus. Siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Di dalam Injil Matius 7 ayat 1. Injil Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saya ulangi sekali lagi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Artinya, jangan menghakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi oleh Allah. Jika kita tidak mau dihakimi oleh Allah, ingat, jangan sesuka-suka kita menghakimi orang lain. Apabila kita sesuka-suka hati menghakimi orang lain, firman Tuhan berkata, janganlah menghakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi oleh Allah. Tuhan Yesus melarang kita menghakimi di dalam Matius 7. Tuhan Yesus melarang kita menghakimi. Pertama, Tuhan Yesus mengajar agar jangan kita menghakimi orang lain. Ini pengajaran firman Tuhan. Jangan kita menghakimi orang lain. Hanya Allah yang memiliki hak untuk menghakimi manusia karena Dialah Sang Pencipta yang mengetahui dalam ciptaannya sendiri. Ingat kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kita semua manusia berdosa. Kita semua manusia berdosa memiliki kelemahan masing-masing. Waktu kita menghakimi orang lain, kita sebenarnya sedang membuka diri untuk dihakimi juga. Saya ulangi sekali lagi. Waktu kita menghakimi orang lain, kita sebenarnya sedang membuka diri untuk dihakimi juga. Dan yang ketiga, orang yang suka menghakimi orang lain tanpa ia sadari telah menempatkan diri sebagai Tuhan yang Maha Tahu akan kesalahan orang lain. Selalunya orang yang menempatkan diri selalu menghakimi orang lain, dia menempatkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Tahu akan kesalahan kelemahan orang lain. Itu sebabnya dia selalu menghakimi orang lain tanpa ia sadari. Ia lupa bahwa dirinya memiliki kesalahan yang jauh lebih besar daripada kesalahan orang yang ia hakimi. Perlu kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Matius 7 ayat 3-5. Matius 7, 3-5. Ayat yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat yang kelima. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kita perlu menggunakan penilaian kita dengan baik, asal tidak munafik. Ingat, kebenaran firman Tuhan ini membawa kita terus belajar dan terus belajar.
Di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus ini, di mana teguran Yakobus agar orang Kristen hidup dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini mendewasakan kita, supaya kita berhati-hati dengan tutur kata kita, dengan mulut kita, dengan lidah kita. Karena teguran firman Tuhan dalam Yakobus ini agar orang Kristen hidup dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tidak cukup bila kita hanya tahu apa yang baik, tetapi kita harus melakukannya juga dalam kehidupan kita. Kelakuan yang baik itu harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 11 sampai yang ke-12. Memfitnah sama dengan membunuh. Poin yang pertama, fitnah menyerang manusia. Dan yang kedua, fitnah melanggar firman Allah. Sebagai orang percaya yang dipulihkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, jika ada orang lain yang kita ketahui sedang menggunakan mulut dia memfitnah orang lain, mari kita yang sadar, mengerti tentang kesan fitnah ini, menegur sesama kita, supaya mereka tidak meneruskan perkataan fitnah dan memfitnahkan orang lain. Firman Tuhan ini mengajar, mendewasakan kita sebagai orang percaya. Dan kami sebagai hamba Tuhan juga dibentuk oleh karena kebenaran firman Tuhan, supaya kami menggunakan mulut lidah kami hanya menyampaikan perkara yang diizinkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, keluarga besar LEC yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita ramai teman-teman kita di tempat kita kerja. Jika ada teman-teman kita yang kita ketahui latar belakang mereka sebagai orang percaya, tegurlah mereka secara pribadi, supaya mereka tidak menggunakan mulut mereka sembarangan memfitnah. Sebab kesan memfitnah ini sangat memburuk di dalam kehidupan orang yang suka memfitnah, suka dengki dengan orang lain, melihat keadaan orang lain, maka mulalah dia mengeluarkan kata-kata memfitnah orang lain. Terpujilah Tuhan, dan saya percaya perkongsian kebenaran firman Tuhan ini mengokohkan keyakinan kita, supaya kita berhati-hati menggunakan seluruh pelengkapan kehidupan kita. Tubuh kita jadilah tubuh yang sehat, perkataan yang sehat, memberkati orang lain. Saya percaya keluarga besar LEC jadilah berkat bagi orang lain, dan katakanlah kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak menggunakan hidup kita, mulut kita memfitnah orang lain, karena kesannya tidak baik, karena kita juga akan diadili, dihakimi oleh Allah, Sang Pemberi Hukum. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini. Salam semua, salam sehat, salam dari saya. Semoga seluruh keluarga besar LEC kita sehat dimanapun kita berada, dan penyertaan Tuhanlah yang memberi kita senantiasa, meyakinkan pelindungannya, penyertaannya bagi kita semua. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Salam, haleluya.